Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-21. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah memanggil kami kepada persekutuan dengan Putramu Yesus Kristus. Semoga Engkau berkenan menyertai kami di setiap peristiwa yang akan kami lalui hari ini, terutama peristiwa sulit yang akan kami hadapi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu selalu menjadi pelita dalam mengarungi setiap perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui, maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sukacita sejati seorang pewarta tidak terletak pada ketenaran atau pengakuan bahwa dirinya mumpuni atau karena video renungannya viral. Sukacita sejati seorang pewarta terletak pada perkembangan iman umat. Ketika mendapati umat makin teguh dalam iman dan makin berkelimpahan dalam kasih
seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Itulah yang dialami oleh para murid Kristus dalam mewartakan Injil. Maka dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, seorang hamba dikatakan berbahagia bila melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hamba yang baik ialah pelayan yang selalu siap sedia menunaikan tugasnya, bukan karena takut akan kemarahan tuannya, bukan pula karena ingin mendapat pujian dari si tuan, melainkan karena sikap bertanggung jawab. Spirit seorang hamba dalam kerajaan Allah adalah melayani secara tulus dan rendah hati, seperti dikatakan dalam nas, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang patut kami lakukan. Terlaksananya amanah secara paripurna ialah sumber sukacita sejati seorang hamba Tuhan. Hamba yang amanah biasanya akan mendapat kepercayaan lebih besar lagi dari tuannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengharapkan kita sebagai murid-muridnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Murid yang setia adalah seorang yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, tulus, dan sepenuh hati. Ia menjalankan tugas itu bukan untuk mendapat pujian dari atasan atau siapa saja, sehingga ia tidak peduli apakah ia kerjakan itu dilihat orang atau tidak. Seorang yang setia dalam menjalankan tugasnya, itulah murid yang dikehendaki oleh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita juga diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab kita sebagai suami istri, anak-anak, pedagang, petani, nelayan, karyawan, dan masih banyak pekerjaan yang lain. Kita diajak untuk setia lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Kita mesti berpegang teguh pada nilai-nilai kekatolikan. Sudah bukan samanya lagi kita melakukan sesuatu yang baik hanya supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Kesetiaan dan ketulusan dalam menjalankan tanggung jawab itu tidak hanya akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Maka saudara dan saudari yang terkasih, sebagai seorang beriman, itulah cara kita berjaga-jaga agar hidup kita memperoleh keselamatan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Maka marilah para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita waspada dalam seluruh kehidupan kita dengan setia pada tugas dan panggilan kita masing-masing. Semoga kita siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.